Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati para asatidah, wabil khusus yayasan, para santri, santriwati, hadirin muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita semua saat ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh barakah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbahagia dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang cinta kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pun cinta kepada kita. Dan harapan kita selanjutnya mudah-mudahan apa yang dipelajari di majelis ini, di pesantren ini menjadi ilmu yang manfaat, bisa diamalkan, bisa membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kali ini Al-Fakir ingin sedikit membahas tentang parenting ala Rasulillah, cara mendidik anak yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh solehah. Walaupun orang tuanya nggak benar, tetap dalam hatinya ada keinginan. Anakku kepingin jadi ustadzah, anakku ingin jadi ustadz, anakku ingin menjadi hafid dan lain sebagainya. Itu pasti ada di dalam hati orang tua. Maka dari itu, untuk mewujudkan anak yang menjadi anak soleh solehah yang bisa membanggakan hati orang tua, itu bukan instan. Ada tata caranya, enggak spontan, enggak bim salabim. Itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu kita ketahui sebelum kita memasuki apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita harus paham bahwasanya anak selain itu adalah hadiah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua harus mengetahui anak itu amanat daripada Allah yang wajib dijaga. Kalau Anda menjaga amanat daripada Allah dengan cara Anda mendidik anak sesuai dengan syariat yang Nabi Muhammad SAW, insya Allah anak tersebut akan bisa membahagiakan keluarga, orang tua, dunia sampai akhirat. Tapi sebaliknya, ketika amanatnya Allah disia-siakan oleh orang tua, maka urusannya enggak remeh, urusannya sampai akhirat akan dituntut oleh keluarga dan dituntut oleh anaknya. Diriwayatkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada riwayat begini: anna awwala ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa uladuhu fayuqifuna baina yadayillahi ta'ala wa yaquluna ya rabbana khudh bihaqqihi fa innahu ma 'allamana ma najhal wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu dzalik. Bagaimana dahsyatnya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai diriwayatkan ketika ada pemimpin rumah tangga, yaitu ayah, sudah masuk surga nih, sudah mau masuk surga, ternyata ada yang menjerit di hadapan Allah, nuntut. Kalau kata orang Jawa, gandoli. Kemudian menjerit kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ambil hakku dari orang itu ya Allah. Enggak manggil ayahku, enggak, orang itu. Saking gentingnya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku tuntut orang itu ya Allah. Siapa kamu? Aku anaknya dia ya Allah. Itu orang tuaku, itu ayahku ya Allah. Aku masuk neraka biang keroknya dia ya Allah.
Aku masuk neraka kan gara-gara maksiat. Yang memfasilitasi kemaksiatanku dia ya Allah. Aku dibelikan HP, di rumah dikasih wifi, akhirnya aku pacaran ya Allah. Akhirnya aku zina ya Allah. Itu penyebabnya, orang tuaku ya Allah. Dan aku ya Allah, ketika hidup di atas dunia tidak pernah diajari tentang ilmu agama. Aku tidak ngerti sholat, aku nggak bisa baca Al-Quran, dibiarkan oleh orang tuaku. Dan saat ini aku tuntut hakku ya Allah. Kemudian ada lagi yang menuntut, ya Allah, aku juga tuntut dia ya Allah. Loh jenengan sinten? Anda siapa? Aku istrinya dia ya Allah. Memang benar itu takmir masjid, suamiku ya Allah, ahli ibadah. Cuma aku istrinya dibiarkan buka aurat, nggak nutup, nggak pakai hijab, dibiarkan sama suamiku. Aku nonggo, rasan-rasan ya dibiarkan sama suamiku. Dan saat ini aku tuntut dia ya Allah. Aku baru tahu kalau dia memberi rezeki keluarga dari yang haram ya Allah. Sekarang aku tuntut dia ya Allah. Lalu bagaimana? Masuk neraka berjamaah satu keluarga. Apa sebabnya? Pemimpin rumah tangga gak becus, mentelantarkan keluarganya, gak faham dalam ilmu agama. Karena itu syukur bagi Anda yang dititipkan oleh orang tuanya di pesantren-pesantren, di madrasah, syukur dan niati untuk bisa membanggakan, membahagiakan hati orang tua, dan niati saat ini untuk mencari ilmu yang manfaat, membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin rahmatullah, di antara cara agar kita mempunyai soleh di antaranya di antara cara agar kita mempunyai anak soleh solehah, yang pertama kasih rezeki yang halal. Jangan ugal-ugalan. Jangan sampai asal nikmat, asal anak seneng, asal nikmat kemudian itu anak bahagia walaupun haram dimasukkan ke perut anak. Jangan. Kalau jenengan kepingin mempunyai anak yang soleh solehah, jaga makanan. Jangan sampai masuk ke dalam perut anak kita kecuali yang benar-benar halal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man akalal halal ata'at jawarihu sa'am aba, wa man akalal haram asad jawarihu sa'am aba." Yang artinya siapa orang yang tidak makan kecuali yang halal, maka anggota tubuhnya mau nggak mau enteng ringan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, siapa orang yang makan yang haram, yang penting nikmat walaupun haram, maka kata Nabi Muhammad, dah siap-siap, anggota tubuhnya akan ringan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami, ketika anak kita kok gampang diatur, kan ngoten nggih? Gampang diatur, nak salat nggih Pak, nak azan matikan TV-nya nggih Bu. Berarti alhamdulillah yang masuk dalam perut anak kita halal. Tapi ketika dikatakan nak ngaji males, bentak, nak salat nggak mau bangun, hati-hati sudah. Berarti ini satu tanda ada yang gak beres yang masuk dalam perut anak kita. Karena itu orang tua zaman sekarang jangan asal menyalahkan anak. Koreksi. Jenengan ngasih rezeki kepada anak ini sumbernya dari mana? Kalau halal enteng, kalau halal anak ini gampang dididik untuk taat kepada Allah. Tapi kalau sudah haram, ya bangkang Pak Bu. Berapa banyak orang zaman sekarang Anda lihat, ya Allah, anak bunuh orang tua, anak menjarakan orang tua, anak nuntut orang tua. Ini terjadi. Karena itu yuk, jangan sampai anak-anak kita seperti yang kita lihat saat ini. Dengan cara apa? Yuk manut sama Nabi Muhammad. Seleksi makanan, jangan asal nikmat, jangan asal lezat. Yang penting itu halal, walaupun tempe mboten apa-apa.
Walaupun tahu kecap nggak jadi masalah. Yang penting anak kita makan yang halal, insya Allah anggota tubuhnya akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham ya? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita kepingin mempunyai anak yang soleh solehah, maka kita orang tua harus menjadi suri tauladan. Harus menjadi contoh terlebih dahulu untuk anak kita. Jangan asal perintah. Nak sholat, bapaknya dulu TV. Nak pengajian, ibu ya Allah main TikTok lah. Ini nggak bisa dicontoh. Anak itu ngelihat orang tua. Kalau dilihat orang tuanya sholat, dilihat orang tuanya ini masya Allah ahli ngaji. Nak ngaji, nak sholat, nggih pak, nggih bu. Kenapa? Ngelihat orang tua. Paham ya? Jadi ngasih contoh kepada anak jangan nunggu balik. Dedek anak jangan nunggu balik. Mulai kecil. Mulai kecil didik. Biar terbiasa untuk taat kepada Allah. Saya kasih gambarannya. Kalau jenengan sholat nih, nggih. Jenengan sholat, letakkan anak jenengan di samping. Letakkan. Masih kecil taruh di samping. Lama kelamaan ketika ngelihat gerakan orang tua seperti itu, mau nggak mau moro-moro rokok dewe sujud sendiri kan gitu kan? Kenapa? Niru, mencontoh gerakan orang tua yang dilihat anak, bapak ibunya sholat dicontoh. Ibunya ngaji Al-Quran, anaknya taruh samping. Mau nggak mau, anaknya minta buku, buka-buka bisa. Paham ya? Dibuka-buka. Kenapa? Ngelihat orang tua. Paham? Kalau seumpama yang dilihat anaknya, orang tuanya ngerokok, kira-kira kan ngenten kan? Orang tuanya ngerokok, kemudian keinginan orang tua anaknya jangan ngerokok, kira-kira manut nggak? Ndak manut. Kenapa? Lah bapak ya Allah, niku mesin uap kok. Nggih, bendino sak pak. Nah, ojo rokokan nggih. Nyedot. Lah kan ndak nyambung. Paham? Kalau bapaknya bawa siwak, masya Allah, insya Allah anaknya ndak bakal ngerokok, anaknya bakal bawa siwak. Kenapa? Itu yang dicontohkan oleh orang tua. Saya sedikit ceritakan. Ada di kota Tarim, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu mempunyai kenalan Al-Habib Al-Idrus. Yang Al-Idrus ini nggak alim. Kemudian Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini orang alim, temen plek. Besti, nggih. Wah, temen nih. Suatu saat Al-Habib Abdurrahman ini silaturahmi sowan ke rumahnya Al-Idrus ini. Dan saat itu Al-Idrus ini lagi sholat. Sholatnya sesuai dengan aturan syariat. Sampai Al-Habib Abdurrahman ini yang alim ini gawok. Ngeliat itu tercengang, didelok terus. Sampai selesai salam penasaran. Jenengan taklim teng pundi? Anda ini mondok di mana? Kok sholatnya sempurna sesuai dengan aturan syariatnya Nabi Muhammad SAW? Sunnah-sunnahnya dikerjakan, top dah, sempurna. Maka Ali terus ini mengatakan, wahai Abdurrahman, jenengan kan tahu sendiri saya nggak mondok. Lah terus jenengan bisa sholat sempurna seperti ini dari mana? Sholat yang engkau lihat daripada apa yang aku kerjakan tadi, itu hasil daripada aku memandang sholat orang tuaku. Jadi dikopas pak, dikopas, dilihat anak, oh ternyata orang tua sholatnya seperti ini. Kemudian dipraktekkan oleh anak sesuai. Anak mempraktekkan apa yang dilihat oleh anak terhadap orang tua. Anaknya sholat karena orang tuanya sholat. Lalek bapak jagongan terus, ibu tiktokan terus. Kira-kira anaknya ahli ngaji apa ahli domino?
Nah, karena itu jangan asal nyalahkan anak. Koreksi Pak, Bu. Jenengan itu punya amanat. Anak itu amanat daripada Allah. Jenengan harus jadi contoh utama bagi anak. Mulai kecil ya, mulai kecil. Didik mulai kecil, jangan nunggu nanti. Gampang Beb, lo anaknya sholat, anaknya suruh sholat, gampang Beb, belum balik, nanti aja. Loh, anaknya suruh nutup aurat, gampang Beb, nanti aja, nunggu balik baru nutup aurat. Kasep Bu, kasep, sudah kadaluarsa ini. Jenengan tahu pring? Napa nggih? Bambu, nggih. Saya gambarkan gini. Bambu itu. Bambu kalau mulai kecil dirawat, nggih, mulai kecil dirawat nih. Ketika tumbuh besar kok agak bengkok, nggih, kemudian diluruskan enteng, gampang. Tapi ketika bambu itu tumbuhnya miring tapi dibiarkan, tambah besar, tumbuh miring dibiarkan, ketika besar baru diluruskan, patah. Paham? Begitu juga anak. Anak mulai kecil didik sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad. Mulai kecil. Yang perempuan tutup aurat. Jangan kasih rok mini. Lucu Beb, lo kok lucu. Didik mulai kecil. Nah, tutup nggih. Itu aurat. Yuk pakai jilbab. Didik. Kemudian ketika jenengan punya anak laki, nggih, kok semiran, marahi. Potong. Nggak lucu. Potong. Jangan macam-macam. Nah, didik. Kalau jenengan biarkan Pak, Bu, lucu Beb, lucu. Akhirnya besar. Kemudian Anda nasihati, patah. Bisa minggat dari rumah, gegeran sama orang tua. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi zaman sekarang. Anak geger sama orang tua. Sebabnya apa? Ada pembiaran daripada orang tua mulai sejak dini. Paham? Karena itu didik mulai kecil. Jangan nunggu balik, jangan nunggu besar baru Anda kenalkan kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nggih, yang selanjutnya, anak itu mempunyai hak loh ya. Anak itu mempunyai hak yang wajib dilakukan oleh orang tua. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diriwayatkan di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Di zamannya Sayyidina Umar ada seorang ayah itu mempunyai anak sudah remaja kurang ajar. Akhirnya gregetan ini orang tua, digeret ini anak. Digeret, dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, hada ibni ya'ukuni. Wahai Amirul Mukminin, tolong nasihati anakku. Tolong nasihati ini anakku kurang ajar kepada aku. Aku orang tuanya dibentak-bentak. Itu Sayyidina Umar responnya langsung memerah wajahnya. Langsung dilihat itu anak dinasihati, "Nak, amma takhafullah fi walidik?" Jenengan tidak takut sama adabnya Allah. Ini orang tuamu yang hormat, yang taat kepada orang tua. Dinasehati sama Sayyidina Umar. Kemudian selesai daripada nasihat, anak ini memberanikan diri bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, ngapunten nggih, minta maaf. Alhamdulillah, terima kasih nasihatnya nggih. Yang tadi jenengan nasihatkan kepada saya itu tentang haknya orang tua. Sekarang saya mau tanya, apakah anak mempunyai hak yang wajib dilakukan oleh ayah?" Punya. Hak anak itu ada yang wajib dilakukan oleh ayah. Nopo? Apa itu wahai Sayyidina Umar? Yang pertama, ayyuhsina ismahu idza wulid, yaitu mempersiapkan nama yang baik untuk calon anak. Yang kedua, ayyastanjiba ummah, hendaknya laki-laki itu harus memilih calon istri, calon ibu bagi anak-anaknya dari perempuan yang sholihah. Yang ketiga,
Nggih. Yang ketiga, ayu alimahul kitab ida akal. Wajib bagi ayah mengajarkan anaknya baca tulis Al-Quran ketika sudah usia tamyiz. Langsung anak ini jerit, demi Allah Sayyidina Umar, hak-hakku nggak pernah diberikan sama sekali oleh orang tuaku. Aku nggak dikasih nama yang baik, aku dikasih nama yang jelek oleh orang tuaku. Hati-hati ya, ini hak lo ya. Haknya anak yaitu orang tua harus mempersiapkan nama yang baik. Paham ya? Nah, kalau jenengan nanti jadi orang tua, kalau kepingin memberi nama kepada anak, jangan dari Mbah Google. Nggih. Nama itu bisa berpengaruh kepada kehidupan dan perilaku anak. Jenengan sinten? Yugone jenengan, anaknya jenengan siapa namanya? Oh, Gaul Beb. Sinten? Bulldog. Wah. Ya dicenggong jenengan. Ya, nama Gaul, jangan asal Gaul. Nggih, artinya apa? Itu perlu berpengaruh kepada perilaku anak. Hak ini. Tanya kepada para yai, para ustadz, tanya kepada para ulama. Pak Ustadz, Pak Yai, nih ngapunten nggih, saya baru punya anak, alhamdulillah, laki atau perempuan, tolong jenengan kasih nama biar barokah. Tanya kepada ahlinya, biar anaknya menjadi anak soleh soleha. Yang kedua, wahai Amirul Mukminin, jenengan tadi katakan hendaknya seorang laki-laki harus memilih perempuan yang solihah untuk calon ibu anaknya. Ini orang tuaku nih, waduh, pemain. Orang tuaku ini nikah sama perempuan PSK, perempuan gak bener, cantik ibuku, cuma perempuan gak bener, sing penting ayu dirabi kali bapakku. Ya tadi ini kok aku ini. Sayyidina Umar diem dong. Kemudian yang tiga, wahai Sayyidina Umar, sampai saat ini, sampai dewasa saat ini, aku ndak bisa baca Al-Quran. Itu orang tuaku penyebabnya. Langsung Sayyidina Umar mengatakan begini, Pak, bapak, jenengan datang ke rumah saya laporan tentang durhakanya anak. Ternyata jenengan durhaka terlebih dahulu kepada anak jenengan. Sekarang hasilnya seperti ini, rasakno. Pulang, diusir sama Sayyidina Umar. Itu adalah hasil daripada orang tua. Kalau orang tuanya dilamak, kalau anak ojo salahno anak, jangan salahkan anak. Berarti orang tuanya ada yang gak beres. Paham ya? Nah, yang terakhir, kalau kepingin mempunyai anak yang soleh soleha, ini yang terakhir nih. Jangan lupa mendoakan anak, doakan anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, du'aul walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummati. Doanya orang tua untuk anaknya itu seperti doanya Nabi Muhammad untuk umatnya. Artinya apa? Pasti diijabah. Pasti diijabah. Karena itu jenengan kalau hadir pengajian, hadir maulutan, sholat tahajud, kemudian apapun ritual ibadah jenengan, sisipkan doa untuk anak. Doa no anak. Lah kan kita kan enggak, Pak, Bu. Hadir maulid, ya Allah mercy. Tahajud, ya Allah karir. Lah terus anak jenengan kapan dapat bagian doa orang tua? Minta sama Allah, ya Allah, aku punya anak, ya Allah. Sekarang zaman fitnah, ya Allah, aku takut anakku menjadi korbannya fitnah zaman akhir. Tolong ya Allah, jadikan anakku soleh soleha. Minta sama Allah, pasti diijabah. Tuh lihat cerita daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu anaknya tukang jahit, tukang tenun, bukan anaknya yai, bukan. Anaknya orang biasa. Kok bisa jadi Imam Ghazali? Di antaranya sebab doa orang tua. Ayahnya Imam Ghazali itu bukan ulama, bukan.
cuma cinta sama ulama. Kemudian setiap hadir pengajian selalu dungo, ya Allah, aku kepingin anakku seperti ulama ini ya Allah. Kemudian hadir pengajian ulama B, ya Allah, Engkau tidak jadikan aku pewaris nabimu ya Allah. Aku berharap ya Allah, anakku ya Allah meneruskan perjuangan kekasihmu Muhammad Rasulullah. Setiap hadir pengajian ketemu ulama selalu dungakno anak, selalu mendoakan anak. Akhirnya jadi Imam Ghazali, barokah doa orang tua. Maka dari itu bagi kita jangan pesimis. Beb, saya kan tukang beca, saya petani, nggak mungkin anak saya jadi kiai. Jari sopo? Kata siapa? Itu Imam Ghazali. Imam Ghazali anaknya tukang tenun, jadi hujjatul Islam, jadi ulama besar. Barokah orang tua yang soleh, barokah doa orang tua. Maka dari itu jenengan minta terus sama Allah yang menjadikan Imam Ghazali sampai saat ini pun masih ada, Bu. Siapa itu? Allah. Yang menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai saat ini pun juga ada. Tinggal kita aja gelem apa enggak, mau atau enggak. Caranya bagaimana? Ya Anda sebagai orang tua, yuk jadi contoh yang baik bagi anak. Yuk jadi orang tua yang soleh solehah, yang taat kepada Nabi Muhammad. Yuk doakan anak, doa minta terus sama Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Maka dari itu mudah-mudahan barokah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh solehah, berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan menjadi ulamaul amilin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.